Kesibukan gue selain di balik RSSQ ini ya lebih condongnya kayak berkesenian, berkarya, karena emang basically-nya gue ya ada unsur atau punya ya darah seni gitulah, maksudnya kayak apapun menyangkut paut kegiatan gue ya pasti berbau hal dengan berkarya, berkesenian kayak gitu. Kayak misalkan entah mural atau entah ada gue invitation ngisi acara sebagai ya selakunya artis lah kayak gitu gitu kan. Gue lulusan SMK otomotif, tapi emang cenderung dari bokap gitu kan. Istilahnya kayak kalau sekarang mungkin ya dipanggilnya seniman mungkin ya gitu kan. Tapi kalau dulu kayak lebih kepada konotasinya atau penekanannya kreatif sih. Apa aja gue gambar ya udah gue lakuin, bikin apa gue lakuin. Terus makin tajam setelah gue lulus SMK, gue tertarik sama desain, sama seni rupa, seni murni. Akhirnya gue sempet ngecap pendidikan kuliah. Menurut gue sih berbasisnya kayak harus, tapi nggak menutup kemungkinan kita semua punya faktor keberuntungan, faktor laki gitu kan. Kayak misalkan ya gue aja kuliah nggak kelar gitu kan, ya udah lulusan SMK aja, tapi gue pernah di invitation ke negeri seberang gitu kan, Kuala Lumpur, dan ya udah banyak juga punya relasi di lokal gitu kan, kayak ya berbagai macam acara sering diundang. Nah, maksud gue dari pertanyaan lo itu, penting gak sih gitu kan pendidikan buat dalam skala lo memulai usaha kah, atau kalau menjalani ini. Penting gak penting sih. Penting ya, 12 tahun pendidikan itu wajar. Tapi kan ada muatan atau kapasitas yang harus lo bangun dalam unsur si bidang usahanya ini sendiri gitu kan. Nah, itu kan bisa diambil dari segi pengalaman lo punya konektivitas sama siapa aja gitu kan, relasinya lo, dan background atau mungkin kayak seberapa jauh lo bisa ngadaptasiin hal apa sih yang mau lo bangun dalam usaha lo terhadap ya marketing lo gitu kan. Banyak gitu, faktor-faktornya banyak. Jadi gue nggak bisa bilang pendidikan sangat penting ataupun pendidikan itu nggak penting gitu kan. Jadi apa ya, kan setiap orang punya tragedinya beda-beda. Gue dari lulus SMK, gue nggak pernah sekalipun kerja buruh atau kantoran, corporate, gak pernah. Akhirnya gue lulus SMK itu ya gue ngebengkel lah. Nah, ngebengkel pun nggak ada niatan atau keseriusan yang sangat-sangat gue pengen usaha nih. Ya ini gue pokoknya usaha gue dari sini. Enggak. Gue passionate aja gitu. Gue ngelakuin ini ya udah ngisi hari-hari gue. Gue suka otomotif, gue suka event-event gitu kan. Dari situ gue timbul rasa gimana ya? Ya namanya anak baru lulus sekolah kan, teman-teman masih pada ya nongkrong di bengkel gitu kan. Nah, seketika mereka ada yang gawe, ada yang kuliah, sepi nih bengkel gitu kan. Di sini sepi, gue bingung isi aktivitasnya gimana ya. Akhirnya gue kuliah desain. Yang dari situ gue baru mempertajam artian atau ya knowledge gue lah. Iya, memperdalam ilmu gue di seni. Jadi kalau otomotif basicnya emang gue suka. Nah, kalau di seni atau berkarya, gue suka gambar. Jadi emang semuanya udah gue jalanin dari dulu gitu. Cuman belum gue perdalam. Nggak milih, tapi berjalan dengan gitu aja. Jadi passionate, terus gue sekarang sih gue baru ngerasa gue milih. Karena di era 2016 gue pernah ngalamin
gue kuliah cabut-cabutan dan gue sempat dapat freelance sebagai custom painter gitu kan, sebagai artis di namanya di workshop Evo Cycle Walk. Nah dia tuh bisa gue bilang kayak kampus kedua gue lah, yang bikin gue, nah itu kenapa pendidikan tuh ada sangkut pautnya. Jadi gue punya pendidikan formal kampus, tapi di situ gue nggak dapetin apa yang gue mau. Nah ketika gue masih ngampus itu, gue dapet freelance kerjaan di bengkel lah, bengkel custom yang notabene emang garapnya motor-motor gede gitu kan. Nah gue ngerasain tuh kampus gue punya dosen, gue dibimbing how to professional painters. Jadi gue ngampusnya di situ gitu kan. Nggak perlu atau menuntut itu harus formal dan terakreditasi kah atau legalisasi gitu, kayak sifatnya nggak baku dan nggak formal banget gitu kan. Jadi gue di situ, oh iya ini bener nih. Akhirnya ketika di situ gue udah ngerasa gue punya pengalaman, maksudnya kayak lu pede nggak sih sampai umur lu nanti tua, lu punya anak, punya istri gitu kan, punya keluarga, lu hidup dari sini kan. Itu kan yang jadi bahan pertanyaan yang paling besar gitu secara gue laki-laki gitu. Nah dari situ akhirnya gue dapet tawaran lagi, invitation freelance dari Kuala Lumpur. Seketika emang gue juga harus milih, gue mau berangkat ke Kuala Lumpur atau gue nerusin kuliah gue. Ya gue bilang sama orang tua segala macem, ya emang ya gue ngelangkah gimana gue gitu. Mereka ngebebasin gue, nggak pernah ada tuntutan gue harus jadi apa, jadi seperti apa. Akhirnya gue bikin paspor, gue berangkat ke Malaysia. Nah di sana gue nemuin memang dunia yang ya lu sebagai artis pun lu bisa hidup gitu. Beda sama di lokal gitu kan, dari segi respect, apresiasi. Walaupun jaraknya cuma nyebrang dikit doang gitu kan, tapi pola pikirnya, penyampaian atau apresiasinya tuh beda banget gitu. Akhirnya dari situ gue oke lah, nanti gue bisa balik ke Indonesia. Ya udah seutuhnya gue jalanin ini, bener-bener gue jalanin gitu. Awal merintisnya bisa dibilang 2010-an. Itu gue masih kelas 1 SMK lah. Awalnya cuman ya kayak bercanda. RSSQ sendiri tuh kayak nickname ya. Zaman gue SMP kan waktu itu meledak-meledaknya graffiti lah. Baru kita kenal gitu kan, era 2006, 2005, era 2000 lah graffiti. Nah zaman itu kan setiap anak-anak kayak gue lah, lo semua pernah ngerasain punya nickname gitu kan. Nah gue bingung, Rizky nickname gue apaan gitu kan. Akhirnya gue singkat tanpa ada kata vokal, huruf vokal, RSSQ gitu kan, RSSQ. Padahal kalau ya spellingnya lu panggil itu Rizky pun nggak jadi masalah. Gue makin kesini makin kayak, oh orang-orang susah nih nyebut ini RSSQ, RSKiki. Nah sering kelibet-libet kan, atau nggak RSK. Nah dari situ gue kayak, oh ini nama bisa ngerubah apa impress yang sangat-sangat ya ngena gitu kan. Ya akhirnya ya udah nama itu gue pakai terus. 2010 itu gue belum, masih bercanda, maksudnya kayak masih ya udah gue gambar di motor gitu kan, sosok ikut event gitu kan. 2011 12 tuh udah mulai kayak banyak orang kenal, dan gue kenal banyak orang yang ya relasi-relasi yang mereka punya event segala macam. Nah dari situ berangkatnya sih, keseriusannya dibangun. Setelah itu gue 2013 kuliah, 2014 gue freelance di Evo Cycle Walk, 2016 gue ke Malaysia, 17 gue balik, 18 gue udah mulai pelan-pelan. Akhirnya kan awalnya kan RSSQ itu gue pribadi painting, overall about painting, dari ngelukis, garap painting di motor gitu kan, airbrush, pinstripe. Akhirnya gue terjun karena gue tau graffiti, gue bergaul sama anak-anak yang emang street art, gue mural. Nah 17-18 ini gue timbulin lagi nih unsur otomotif yang gue suka dengan pengalaman gue. Jadi kayak iya gue combine semuanya. Jadi akhirnya sekarang gue sama tim ya nge-build motor juga, nge-custom motor juga.
Jadi gini, gue punya kemauan, tapi gue nggak punya modal dan gue nggak punya uang dan gue nggak punya alat. Ya gue cari teman-teman gue, dia punya motor. Lu punya kompresor nggak? Ada. Ya udah bawa yuk, ngecat yuk. Gue bisa ngecat. Dan gue juga sebenarnya bisa dibilang bisa, belum. Bisa gambar, tapi gue nggak tahu kayak how to paint on motorcycle gitu kan. Step by stepnya gue nggak tahu, buta aja gitu kan. Cuman ya udah nekat aja, coba-coba. Dan dulu belum kayak YouTube belum familiar kayak sekarang kali ya. Belum kan gitu kan. Jadi kayak ya udah gue ngelakuin itu, suka gue lakuin, terus ya duitnya ya dari duit anak-anak gitu kan. Iya kayak kolektif, kadang-kadang kolektif kita gitu kan. Akhirnya nah dari situ kan gue dapet fee, walaupun yang ada yang bayar cuman rokok, ada yang cuman makasih gitu kan. Lama-lama gue juga gitu pacuan buat gue. Oh gue nggak punya apa-apaan gini, tapi gue mau berkarya atau gue mau ngasih wujud, gue bisa tahu gitu kan, gue bisa loh gitu kan. Nah ketika ada banyak anak-anak nih teman-teman gue, yang satu mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang jelek, lama-lama ya gue harus upgrade level gue gitu kan, biar gue dapet ngehasilin hasil yang bikin orang lain puas, gue juga puas. Dan ketika gue kasih harga dan mereka mau gitu, dan itu hal yang emang secara sah jual beli jasa gitu kan. Jadi kayak dari situ gue mulai dah tuh, gue bisa jajan, gue bisa nabung, gue bisa nyicil biar gue sendiri. Iya. Kenapanya? Karena 2010, 11, 12 kita start, atau gue start menamakan apa yang gue langkahin ini Rizky Painting. Ketika 2014, 15, 16, 17, nah itu kan gue sangat-sangat mendalami dan serius di custom paint, berubah lagi menjadi SSQ Custom Paint. Tanpa gue sadari, gue udah melampaui si custom paint sendiri. Maksudnya, gue udah melampaui diri gue sendiri gitu. Dan gue punya tongkrongan atau gue punya saudara-saudara gue nih, nongkrong gak cuma nongkrong. Dari situ, gue dijodohin sama kenyataan sendiri. Pandemi, nggak bisa gue ngandelin cuma dari painting gitu kan. Sedangkan kenyataannya kita udah ngejalanin dari nge-build motor, restorasi, servis, overall semua kita jalanin. Tercetuklah, kenapa nggak dibikin enterprise gitu, yang semua lininya kayak ini one stop, lu punya semua. Lu mau painting, gue bisa. Lu mau ngastem motor, gue juga terjun. Ketika kita mau ngebangun konsep apa, seperti apa gitu kan, warnanya kayak gimana, bentuknya, konturnya, dimensinya seperti apa, gue bisa terjun gitu kan. Dan gue punya tim gitu yang ngelengkapin itu semua. Jadi bukan semata-mata gue sendiri, gue grab, enggak. Tapi bisa dibilang gue ujung tombaknya. Dan di situ gue percaya, oke, kita start RSHQ Enterprise berkibar gitu lah. Kayak gitu. Karakter dari paint, gue sangat membanggakan eksplorasi gue. Ya, eksplorasi gue. Ya, sebenarnya unsurnya sama yang kayak tadi ya. Di sini udah banyak dan gue nggak mau copy. Walaupun gue juga nggak bisa menciptakan hal yang original, karena kita hanya pengembang. Ya, tetap ATM, amati tiru, modifikasi. Tapi kita harus punya goals dari situ. Bukan berarti ATM itu adalah cari aman. Iya. Enggak, tapi ATM itu seharusnya lu push diri lu upgrade diri lu sampai mana lu bener-bener dapet komposisi yang oh ternyata gue di sini, dan itu tetap lu kembangin terus. Jadi gue bangga di painting gue. Bisa dibilang mungkin nggak pernah orang lain temuin lah. Jadi selalu pengen yang nggak template lah, itulah kategorinya dari painting. Dan cenderung gue juga mau dikenal dengan painting gue. Dalam artian mau dikenal, iya gue udah punya karakter yang benar-benar ini gue gitu. Oke, ada bengkel custom yang hanya custom atau nge-build, dia paintingnya dilempar ke bengkel lain yang emang bengkel painting. Nah, butuh nih klarifikasi atau mixing antara konsep yang si builder buat dengan painters ini gitu kan.
Nah, makanya ada namanya kolaborasi segala macam dibuat. Nah, ketika mereka ngebuat ini unsurnya sama-sama masuk, analoginya dapat, konsepnya tetap utuh, atau mungkin lebih gila, lebih dikembangin lagi karena dua kepala yang punya ide yang berbeda gitu kan. Nah, itu bisa jadi karya yang sangat-sangat gila, dan bisa juga kebalikannya. Misalkan lu nge-build motor, lu bawa mesin doang. Nah, mesin ini lu import dalam keadaan belum nyala, nggak tahu nih hidupnya seperti apa. Ya udah, mesin mati dulu, bawa ke sini, set, kita buat fabrikasinya atau frame konstruksinya nih, konstruksi framenya gitu kan, sasisnya kita buat, terus wheelsetnya mungkin ada hub atau tromol yang nggak bisa beli atau kita bisa buat, kita buat sampai benar-benar jadi motor, baru kita cek engine-nya kan, engine-nya kita cek. Nah, kenapa gue menyanggupi? Jadi kalau misalkan engine ini ternyata dia beli, si customer gue nggak hidup dari sana gitu kan, dari luar, ya kita di tim, di bengkel nih, tim kita bongkar, kita belah, kita cari tahu problemnya di mana, kita correction juga, ada hal-hal apa yang mesti dibenahin nih biar benar-benar hidup. Dan istilahnya dari itu tadi, dari mentah lu bisa balik secara matang. Dan ketika matang, gue nggak akan melepas karya gue ini. Udah jadi nih, udah lu bawa, dan gue nggak monitoring, gue nggak akan kayak gitu. Jadi dia mau touring, ayo kita temenin, atau lu mau balik dari bengkel ke rumah, gue kawal gitu kan. Nah, jadi yang kita buat di sini secara building, frame ya, overall di motor gitu kan, kayak tromol, hal-hal kecil, sampai kadang-kadang bikin alat kerja sendiri sih, kayak bikin rak gitu kan, jig frame buat ngecat gitu kan. Jadi gue ngecat rangka motor tuh nggak mesti diem, tapi bisa muter-muter kayak gitu kan, karena mikirnya balik lagi ke zaman gue masih dulu gitu, nggak punya duit, nggak punya apa-apaan. Sekarang udah punya alat, udah punya fasilitas, ya bikin aja buat kebutuhan pribadi. Dan bahkan banyak teman-teman yang punya perusahaan atau mereka kerja di perusahaan, kadang-kadang ngelempar gue jadi vendor. Maksudnya RSHQ nih jadi vendor karena kebisaannya, atau gimana ya, multi talent bahasa keren ya, tapi serba bisa lah, palu gada gitu kan. Jadi teman-teman gue nih yang pada kerja di corporate, misalkan dia dapat proyek apa gitu, gue ditawarin, lo mau nggak garap gitu kan, bikin apaan, bikin gini-ginian, bikin plakat, bikin ini, bikin kotak display segala macem. Terus gue lihat kerjaan sama anak-anak, kayaknya bisa, yaudah gas. Sebenarnya behind atau di balik layar sih apa aja kita lakuin. Cuman emang lebih condong ketika kita berbicara berkarya. Iya, itulah yang RSHQ benar-benar mau tampilin, hal yang emang berjiwa. Dan ini bukan sekedar ya lu bekerja aja gitu. Gue mau ngasih tahu, apapun yang kita buat pakai rasa. Lo menerimanya, semoga ini jadi karya, bukan cuma sebatas oh keren, udah gitu. Kalau rese, hampir semua yang lo ucap ada benernya, dan itu benar. Tapi gini, dari level rese, omongan itu diucap ke gue kan, dilempar ke gue nih, gue pengen gini, gue pengen datang motor gue grand balik jadi Triumph, ada aja gitu kan. Oke, ya gue masa gue kata-katain kan, kecuali anak-anak. Kalau anak-anak kan udah pasti nggak ada yang berani deh ngomong gitu kan. Nah kalau orang lain gitu kan, kayak ya udah gue coba itu edukasi, gue coba edukasi dulu, nggak bisa nih, harusnya kayak gini. Kalau lo motornya kayak misalkan motor lo Cup gitu kan, seri Honda series gitu kan, itu arahnya atau stylenya seperti ini. Tapi kalau dia nggak mau juga, ya udah tinggal lihat. Dia cuma cuap, nantangin, apa emang punya budget gitu kan. Jadi kategorinya kayak tadi,
gue nggak bedain mana komersial mana berkarya gitu kan. Intinya kalau gue punya customer, gue paling suka dapat titik tengah. Nggak melulu gue harus diturutin dan nggak melulu dia harus gue turutin. Jadi kayak kita open aja gitu kan, dari segi berproses, dari segi produksinya gitu kan, dari harga yang gue kasih ke lo ketika lo ngerasa ini terlalu mahal, gue juga bisa jabarin kok, bisa detailin bahan baku yang gue pakai, standarisasinya internasional gitu kan, dan gue ngelakuinnya emang handmade. Nah dari situ banyak lah, ada yang sampai terserah lu deh mas, ada yang sampai percaya banget sama gue, ada yang mas gue punya helm, mas gue ada body, gue nanti mau bangun motor, udah garap aja. Sampai ada juga gue lagi nge-build nih sekarang, ya dia yang punya motor nih, customer gue gitu kan, konsep kita bangun berdua, sampai di build nih, kita bangun di sini, kita custom di sini kan, dari nol, sampai dia mikirnya, ah udah ini mau motor bengkel, terserah aja. Karena gue ngebangun rasa gitu, maksudnya nggak cuma jadi penjual dan pembeli, tapi kayak lo beli karya kita atau lo beli jasa kita lah, tapi lo udah jadi keluarga kita bareng-bareng. Nggak bisa selamanya lo dengan pola yang kayak kemarin gitu, nggak bisa gitu kan, lo nggak akan maju dan nggak akan berkembang. Akhirnya sekarang apapun itu ya gue coba dulu, gue komunikasiin, dan gue juga harus nanemin gue bukan seniman gitu. Jadi apapun itu ya komunikatifnya harus baik gitu kan antara klien. Klien kan banyak kan, cuma satu project doang gitu kan, itu harus gue maintain gitu kan. Jadi kita kerja pun enak, kita ngelakuinnya. Sekalipun ada project yang emang ini menyangkut pautnya karya, ya udah kita tetap enak gitu. Mungkin peribahasanya atau bahasanya bukan bersaing sih, tapi kayak lebih ya kita saling berkarya dah gitu kan. Lo tunjukin karya lo, atau yang lebih senior menunjukkan karyanya, mungkin kita orang atau gua yang lebih junior, ya semualah sama gitu kan, saling menunjukkan karya gitu. Untuk bersaing bagi gua mungkin konsistensi atau karya yang kita hasilin tuh jangan itu aja. Di Indonesia sendiri yang gue tahu ya, sepengetahuan yang gue, di sini tuh SDM-nya sangat-sangat banyak, sumber daya manusianya sangat-sangat banyak. Dan gue pernah punya pengalaman di luar gitu kan, di seberang gitu kan, di Kuala Lumpur, itu SDM-nya sangat sedikit, tapi opportunity-nya, peluangnya sangat besar di luar. Di sini peluangnya juga besar, SDM-nya besar. Pandangan gue bisa dibilang beragam banget, budaya lokal yang udah kebangun, dan jujur agak sedikit nggak bosen sih. Makanya gue juga lagi dalam fase kayak vacuum of power lah, kayak apa ya, dibilang introspeksi iya, dibilang riset iya. Jadi kayak gue dari semua yang gue udah alamin, gue throwback segala macem, gue kumpulin dulu nih kesalahan-kesalahan itu, gue manage dulu, gue maintain dulu, karena gue mau RSSQ tuh ketika gas lagi nih, berangkat lagi, udah dengan format yang ya profesional, yang emang menghargai klien juga, dan klien pun harus menghargai kita gitu kan, saling respect, saling appreciate. Karena yang gue alamin dari scene atau skena motorcycle ini sendiri, si custom culture ini, jadi kalau di luar emang sangat-sangat appreciate, sangat-sangat, ya gimana ya, mungkin karena konteksnya di sini pelakunya masih dianggap tukang. Ya lu gue bayar, bikin, jadiin.
Kalau di luar kan enggak gitu kan. Mereka datang artis gitu, iya. Emang ini buat tantangan dan harus dihargai, jangan seketika. Perbandingannya kan kalau di lokal kan kayak lu seberapa susah sih bikin ginian. Jadi selalu direndahin, sepelein itu sih. Semoga bisa jadi salah satu warna baru lah di motorcycle scene lokal gitu kan di Indonesia sendiri. Ya walaupun gue nggak tahu tanggapan mereka atau tanggapan si lingkup ini open atau enggak dengan apa yang kita mau tunjukin atau yang kita usung, tapi sejauh ini bisa dibilang gue underground. Gue punya konektivitas yang bukan di dunia maya lah, atau bukan di interview sama selebgram kah, youtuber kah yang selalu mereview gitu. Gue sangat suka ketika bisa berbagi cerita, sharing gitu kan. Jadi nggak banyak yang tahu gue. Anak-anak muda baru gitu, milenial baru mungkin nggak tahu RSSQ itu siapa. Tapi ketika pelaku atau yang terjun langsung atau yang emang true ada di dalam scene ini, si skena ini, mungkin tahu gue atau gue tahu mereka gitu kan. Kita saling tahu. Harapan gue dengan RSSQ mau ngasih tahu atau mau menunjukkan kita melakukan ini jujur dari hati, dari perasaan yang kita rasain, bukan sekedar ngejar rating kah atau popularitas, enggak, sama sekali enggak. Cuma pengen gue berkarya. Lakuin aja gitu kan, do it gitu, lakuin. Mungkin do it for duit nggak jadi masalah sebenarnya. Lakuin, lo percayain apa yang lo lakuin itu bisa menghasilkan. Mungkin milenial sekarang menghitung semuanya instan, itu sih yang gue nggak suka. Zamannya gue, maksudnya era 2010 ke 2020 udah beda banget, sumpah. Iya, satu dekade udah beda banget gitu kan. Zaman ini, era ini, semuanya serba terbuka gitu kan. Lo bisa cari tahu marketingnya seperti apa gitu kan, opportunity-nya, peluangnya seperti apa. Terus dari peluang atau dari si market pasarnya sendiri, ketika lo udah tahu, lo akan bisa ngeracik apa sih yang mau lo jalanin sebagai usaha lo. Bidang apa sih atau produk apa sih atau jasa seperti apa sih yang mau lo lakukan untuk menghasilkan gitu. Saran gue buat milenial sekarang sih, ya percaya diri, harus berani, itu harus nyali, itu penting banget. Nekat, oke, bahas nekat, jangan cuma nekat. Kenapa jangan cuma nekat? Knowledge, pengetahuan sekarang makin gamblang gitu. Bisa lo search di mana aja, bisa lo cari tahu semana lo penasarannya gitu kan. Karena ya hal yang seutuhnya benar nggak akan cepat punah, nggak akan cepat dilibas zaman gitu. Kayak gue ngelakuin ini selama 1 dekade. Di sisi pribadi ini adalah passionnya gue dan gue bisa bertahan di sini gitu kan. Gue percaya di sini, percaya sama apa yang gue lakuin, gue yakin, gue berani. Dibilang nekat, iya. Tapi nggak cuma nekat, kita harus tahu dan kita harus belajar. Semua hal yang kita ciptain bukan semata-mata main bikin doang. Oke, kalau misalkan lu semua atau kalian semua penasaran lah atau berminat atau mau ngobrol, sharing segala macam, nanya soal painting, soal custom, RSSQ Enterprise ada di Jalan Terusan Mandiri 4, RT
05 RW 03 nomor 20 Harjamukti Cimanggis Depok. Di Google Maps juga udah ada titiknya, poinnya RSSQ Painting, belum kita rubah tuh. Nanti kita segera refresh. Jadi kalau lokasi itu ada di dekat Taman Bunga Wiladatika Cibubur, di belakangnya persis. Sosial medianya buat Instagram _R_SSQ.